tetangga sebelah kita itu mobilnya dicuri. Apa yang terjadi? Biasanya satu komplek akan ronda, kan begitu. Iya. Ya kan? Terus kita juga ketakutan, seolah-olah kayaknya setelah itu mobil kita nih kayaknya, kan begitu. Iya. Padahal si pencurinya kan nggak mungkin ke situ, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Hari ini saya ingin membicarakan masalah dampak dari kejahatan, dalam hal ini korupsi. Orang sering lupa bahwa kejahatan itu pelakunya bukan hanya cari untung saja harusnya dilihatnya, tapi harus dilihat juga dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Sehingga kita bisa lihat dengan lebih utuh, dengan lebih jelas. Dalam banyak kasus korupsi, masalah kerugian ini atau dampak dari kejahatan itu jarang sekali dijadikan perhatian untuk diperiksa dengan lebih jelas. Maksudnya adalah agar kerugian daripada korban korupsi dan upaya untuk memperbaikinya bisa dilakukan dengan sekaligus. Nah, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan pakarnya nih. Jadi beliau ini ahli ekonomi kriminalitas. Dan itu satu-satunya di Indonesia, belum ada yang lain. Yang ini tentunya kita berharapkan bisa berbagi dengan kita. Di sini ada Pak Rimawan. Apa kabar Pak Rimawan? Baik. Pak Bibi, apa kabar Pak? Baik. Sebenarnya kalau di sini tambah satu pertanyaan lagi Mas. Apa? Waras Mas, waras. Bukan hanya sehat. Waras. Dan kalau saintis itu gitu Mas. Yeah. Untuk menjaga kewarasannya dia selalu riset. Oke. Jadi dengan risetnya itu kemudian logiknya itu bertambah karena nulisnya juga berkembang terus. Jadi riset adalah satu metode menjaga kewarasan. Dan sekarang kita disediakan satu informasi menjaga kewarasan dengan menghitung satu dampak kriminalitas. Pak Rimawan, saya memberikan gambaran begini. Dalam beberapa kasus yang pernah saya tangani, saya pernah memperhatikan, tapi ada juga yang pernah saya tangani. Seringkali ketika ada kasus korupsi contohnya, bangun jalan nih, yang paling mudah lah. Ada kualitas yang diambil, 20% dari nilai kontrak contohnya, nilai pekerjaan. Kemudian ketika kasus korupsi itu terungkap, maka pelaku kemudian diminta untuk mengembalikan nilai 20% tadi. Padahal dengan dikurangi 20% kualitas, ada dampaknya nih. Nah, dampaknya dan lain-lain ini seringkali tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus kasus lain contohnya adalah begini. Ketika ada kasus illegal logging, penebangan pohon. Kemudian pohon itu ketika ditebang diambil kayunya dan pelaku kejahatan ini hanya disuruh membayar sebesar nilai kayunya saja. Padahal dengan ditebangnya pohon itu ada nilai keekonomian, ada karbonnya dan lain-lain yang itu semua bisa dihitung. Belum lagi upaya untuk membangun atau mengembalikan itu menjadi sebuah pohon. Itu semua bisa dihitung. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dulu dari Pak Rimawan yang pakarnya. Saya udah lama mungkin ngobrol, cuman kesempatannya baru sekarang. Terima kasih Pak Rimawan. Silakan. Terima kasih Pak Novel juga Pak Bambang nih. Terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi ini korupsi ini kan sebenarnya tidak beda dengan kejahatan yang lain. Korupsi itu seperti juga kejahatan yang lain. Pasti ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya orang yang melakukan korupsi. Gitu. Tapi kemudian selain ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Betul. Nah, yang dirugikan ini para pihak banyak sekali. Katakanlah kejahatan aja, yang sesimpel kejahatan katakanlah ada copet lah kira-kira. Copet di stasiun Gondang Dia, misalkan ini. Apa yang terjadi? Ya yang terjadi memang akan ada transfer uang dari orang yang dicopet kepada si pencopet kan gitu. Katakanlah ini yang si pencopet punya, yang copetnya itu nggak punya uang awalnya, kemudian mencopet dapat 500.000. Yang di sini dapat 500.000, yang di sini minus. Kalau dalam hitungan ekonomi ini nol secara society. Ini ya. Tapi kan yang jadi masalah, yang dilakukan ini kan melanggar hukum, kemudian merampas hak orang lain. Ini pasti kan yang bersangkutan mungkin lapor polisi. Nah, berarti ada aparat penegak hukum nih, kan gitu. Nah, pertanyaannya aparat penegak hukum itu kan mulai dari polisi sampai hakim, jaksa, lalu kemudian sampai ke lembaga pemasyarakatan. Lah yang bayar siapa? Nah ini kan yang bayar kemudian adalah ini ada masyarakat ya, membayar masyarakat. Nah lalu ada
sudah selesai belum? Belum. Bisa jadi kalau hanya copet aja nggak masalah. Tapi kalau kemudian dengan kekerasan, berarti kan cedera. Kalau cedera, masuk rumah sakit, BPJS, kan gitu ya. Belum lagi kalau orang seperti itu bisa terjadi trauma. Iya, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Nah, itu kan harus dihitung nih. Cacat permanen. Nah, itu lebih berat lagi. Apalagi kesehatan mental ya, seringkali kan berdampak. Bisnis sebenarnya juga akan terpengaruh. Orang-orang akan mengatakan, jangan turun di stasiun Gondangdia ya. Karena kemarin tuh ada kayak gini. Kita nggak akan lewat situ. Nah, nggak lewat situ, berarti kan pedagang yang ada di situ kan kemudian omsetnya turun, kan gitu kan. Nah, yang lebih berbahaya sebenarnya, dampaknya yang lebih luas, itu apa yang disebut dengan fear of crime. Ketakutan terhadap kejahatan. Dan itu bisa perilakunya, bisa, kalau kita lihat itu kadang kita ketawa sendiri. Gitu. Misalkan, kita tinggal di satu kompleks. Tetangga sebelah kita itu, mobilnya dicuri. Apa yang terjadi? Biasanya satu kompleks akan ronda, kan begitu. Ya kan? Terus kita juga ketakutan, seolah-olah kayaknya setelah itu mobil kita nih kayaknya, kan begitu. Padahal si pencurinya kan nggak mungkin ke situ, toh, Mas. Jadi sebenarnya rondanya untuk apa? Dia nggak akan balik kok gitu. Tapi ini cost-nya, ini kan besar. Nah, jadi kalau ini digabungkan, sebenarnya ini pasti akan menciptakan mudarat tadi. Betul. Nah, ini yang perlu dihitung. Dalam hal korupsi, idealnya ini juga yang harus dihitung. Jadi yang dihitung ada dua. Illegal gain-nya berapa yang dia peroleh, cost-nya berapa, social cost-nya. Nah, ini yang perlu dihitung. Selama ini Pak Rimawan punya pengalaman seperti apa? Maksudnya begini, itu kan belum lazim nih. Penegak hukum masih belum banyak menerapkan itu dalam pelaksanaan tugasnya. Kasus korupsi juga saya yakin masih belum banyak. Mungkin ada beberapa kasus lingkungan ya, tapi itu kasus besar gitu ya. Tapi ketika itu bisa diimplementasikan dengan jelas, bisa dihitung dengan rigid, dengan saintifik gitu ya. Tentunya itu akan bisa menjadi hal penting untuk harus diterapkan. Dengan harapan orang tidak berani berbuat ya. Pelaku kejahatan tidak berani berbuat. Ada nggak pola penghitungan yang dilakukan dengan standar metodologi yang saintifik dan itu kemudian menjadi pertanggungjawabkan? Jadi kalau dari sisi pendekatan saintifik itu ada memang ya. Dan ini kan sebenarnya ruang di mana sebenarnya selama ini kita ini kan agak aneh ya. Agak aneh dalam artian begini, kita ini sudah merdeka. Tapi perilaku kita itu kayaknya belum merdeka. Kita terpartisi. Antar bidang ilmu itu terpartisi. Hukum sendiri, ekonomi sendiri, lingkungan sendiri, kan gitu. Teknik nuklir sendiri, kan gitu. Padahal yang namanya ketika kita berbicara tentang korupsi, korupsi bisa terjadi di mana saja. Nah, mengapa kita tidak menggunakan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu misalkan tadi pencitraan jarak jauh, ya kan? Kemudian orang menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan bidang keilmuannya, gitu ya. Audit itu kan kalau kita tahu forensik audit ada, forensik IT itu ada juga sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini kan belum pernah dipakai nih. Nah, kalau ini kemudian kita bisa mengumpulkan fakta-fakta seperti ini sebenarnya bisa dihitung juga dari sisi dampak ekonominya misalkan. Nah, ini apakah kemudian, nah ini yang jadi masalah kemudian adalah apakah kemudian metodologinya itu bagaimana? Apakah sudah baku? Memang belum baku. Yang namanya ekonom kan berarti melihatnya dari berbagai aspek. Itu satu. Yang kedua, ekonomi itu kan sebenarnya kompleks. Dan juga bergantung pada proses bisnis dan tergantung pada datanya. Kalau datanya tidak mencukupi, ya berarti kan mekanisme perhitungannya kan juga jadi terbatas. Semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan, maka semakin banyak estimasi perhitungan yang bisa kita lakukan bisa jadi lebih kompleks. Nah, jadi ketika kita berbicara standar, ini jangan dibayangkan kemudian bahwa ini baku langsung, ini kalau sebegini langsung masuk sini. Tidak. Ini adalah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini dinamikanya di situ. Contohnya begini, Pak Rimawan, ketika jalan tadi kasih contoh ya, ini kan yang biar masyarakat bisa memahami dengan lebih mudah. Ada jalan dengan kualitas yang turun, karena di markup tadi, di korupsi dan diambil kualitasnya. Dan kemudian tentunya ketika sudah jadi jalan itu, maka masyarakat pengguna kan akan dapat kerugian. Pernah nggak punya pengalaman menghitung seperti itu? Kalau saya sendiri belum. Ya. Tapi yang saya bayangkan tuh begini. Kalau kemudian saya ubah sedikit, tidak jalan, tapi jembatan. Jembatan, oke. Nah, jembatan nih. Jembatan kita bangun, 2 tahun runtuh. Pertanyaannya, what would happen?
Begitu jembatannya runtuh, apa yang terjadi? Semua orang pasti akan pakai jalan melingkar. Ya. Ketika ini jalan melingkar, ini bisa disurvei sebenarnya, Mas. Dulu tuh biasanya dari A ke B itu berapa sih, gitu kan? Oh, itu katakanlah 5 menit. Kalau sekarang berapa? 1 jam. Waktu yang dipakai 1 jam itu bisa dihitung kan, kemudian ekivalen dengan berapa? Ya, untuk pekerjaan dia, sesuai dengan pekerjaan dia. Ini kan bisa dihitung. Berapa orang yang kemudian menggunakan ini? Untuk si pengguna itu, teman-teman teknik sipil tuh bisa banyak tuh yang bisa ngitung itu. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dihitung semua. Meskipun saya juga menyadari bahwa seringkali untuk bisa menghitung seperti ini diperlukan studi yang memang mendalam. Nah, ini yang kadang seringkali kaitannya dengan masalah waktu pengerjaan ini yang kadang jadi kendala gitu. Memang bicara terkait dengan korupsi kan bicara kerugian keuangan negara nih Pak BW. Bicara kerugian keuangan negara, tentunya Pak BW punya banyak pengalaman ini. Menceritakan bagaimana menghitung kerugian keuangan negara, perspektifnya seperti apa. Karena tadi yang dikatakan emang tepat. Tidak hanya hasil kejahatan, hasil korupsi saja yang harus dirampas kembali. Tapi dampak damage-nya, dampak kerusakannya, dampak kerugiannya yang timbul juga harus dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dengan harapan efek jerah lah tentunya. Dan tentunya memang sepantasnya begitu. Gimana Pak Billy? Kalau berangkat dari efek jerah, sebenarnya ada teorinya tuh Mas. Jika sanksinya lebih kecil daripada reward yang didapat dari sebuah kejahatan, maka kejahatan itu tak akan pernah berhenti. Betul. Jadi kejahatan akan berlangsung karena dia seolah-olah mendapat subsidi, mendapat reward dari tindakan itu. Jadi spekulatif ya. Jadi dia dengan melakukan kejahatan dia dapat untung. Belum tentu ketangkep juga. Belum ketangkep, sanksinya rendah, terus untuk apa saya berhenti dari kejahatan? Dan kalau ini dibiarkan sebenarnya secara diam-diam dan sengaja negara memberi subsidi kepada kejahatan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau melihat contoh jembatan itu bisa dihitung dari beberapa aspek tuh. Yang pertama, dari jembatan itu dia punya lifetime. Kalau jembatan itu runtuh, maka sebelum waktunya itu jembatan 50 tahun baru 5 tahun runtuh. Yang 45 tahun itu enggak ada. Satu itu. Terus kedua, ketika jembatan itu runtuh, Mas, dilalah ada mobil yang di atas itu. Mobilnya itu jatuh masuk semua. Orang di situ menderita kerugian loh. Nah, itu bisa juga kena. Terus yang ketiga yang tadi Mas Wilmawan udah ini. Bukan hanya orang ini harus pergi ke sana, muter. Tapi kalau terjadi ini, jalannya langsung, sebenarnya kan efisiensi ekonomi terjadi. Nah, efisiensi itu juga mestinya bisa dihitung. Nggak orang harus memutar seperti itu. Tadinya dia cuma biayanya Rp5 atau Rp10, dengan memutarnya Rp50, Rp40-nya itu harus dihitung juga. Nah, kalau kemudian kalkulasi ini, di sini kan ada 3 soal. Pertama, mindset penegak hukum untuk menghitung itu. Melihat dampaknya itu sebagai beban yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita melihatnya suap, yang cuma uang suapnya aja, cuma dampak dari penyuapan yang tidak dihitung, itu kesalahan mindset sebenarnya. Betul. Terus yang kedua, yang menarik itu adalah, ini kenapa kita hadirkan Mas Dewan. Ada metodologi untuk menghitung itu. Dan tidak semua orang, tidak semua ahli mempunyai kompetensi dan kepiawaian untuk melihat itu sebagai masalah dan kemudian menggunakan metodologi yang tepat. Jadi metodologi itu harus saintifik, harus terus berkembang. Nah, kalau itu tidak, maka kemudian itu jadi masalah. Itu sebabnya law enforcement ke depan harus menggunakan scientific investigation, scientific approach untuk cara menghitung itu. Nah, terus yang ketiga yang juga suka lupa tuh Mas, ada kerugian di masyarakat, Mas. Bukan hanya kerugian perekonomian dalam konteks negaranya rugi terhadap, tapi kerugian di masyarakat. Berapa banyak orang yang menggunakan jembatan itu, dan dia harus mengeluarkan itu sendiri. Dan itu harusnya bisa dihitung. Out of pocket. Kelemahan kita adalah seolah-olah negara atau penegak hukum itu kalau menghitung dalam konteks negaranya. Kerugian perekonomian negara itu perekonomian yang dirugikan dari negara, cuma tidak menghitung kos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Betul. Nah, itu yang harusnya dihitung. Jadi poin ini sebenarnya satu, mindset harus berubah dari penegak hukum. Kedua, metodologi. Penegak hukum itu nggak bisa membuktikan sendiri. Betul. Apalagi kalau sarjana hukum, sarjana hukum.
Saya sarjana hukum. Kenapa? Pendekatannya normatif. Padahal saintifik itu metodologinya tidak mungkin sekedar pendekatan normatif. Nah, satu poin penting tadi Pak, yang Pak BW tadi sampaikan bahwa ketika ada korupsi itu sebetulnya kita semua dirugikan. Ya, biar ini publik paham nih. Kerugiannya kemudian bisa sebetulnya dihitung ya, tapi sadar apa tidak sadar kita dirugikan dan itu langsung. Nah, sekarang Pak Rimawan. Pak Rimawan tadi yang terkait dengan keahlian Pak Rimawan ini belajarnya di mana, Pak? Dan best practice-nya seperti apa gitu? Maksudnya contoh di negara mana yang pernah menerapkan itu dan seperti apa? Sebenarnya di negara-negara maju ya itu sudah menerapkan itu. Kebetulan saya dulu di kuliah di York, di University of York di Inggris. Nah, bidang saya sebenarnya jauh dari kriminalitas awalnya. Saya tuh bidangnya waktu itu waktu S3 saya ngambil untuk learning process in game. Jadi lebih ke theoretical sebenarnya. Tapi kemudian ada satu pertanyaan, ada satu game yang waktu itu saya temukan kok ada aneh gitu ya. Lalu saya ditanya oleh supervisor saya, ini implementasinya apa sih gitu. Nah itu saya bingung kemudian, waduh saya itu bukan orang empiris kan gitu kan. Nah kebetulan saya bekerja juga waktu itu jadi awalnya masih jadi asisten gitu di Center for Criminal Justice, Economic and Psychology. Ternyata itu adalah paper yang ada di game itu banyak dipakai di sistem pengawasan, surveillance, sistem penanggulangan kejahatan itu di situ, namanya inspection game. Nah dari situlah kemudian saya banyak berproses, saya kemudian jadi full time research fellow waktu itu di sana sampai 4 tahun gitu. Nah di situ saya banyak riset terkait dengan masalah kejahatan. Nah bedanya adalah ketika di sana saya lebih banyak mendalami untuk youth crime karena datanya banyak dari kepolisian dan lain sebagainya banyak. Begitu di Indonesia datanya nggak ada. Kalau belum terbiasa barangkali. Karena susah waktu itu memang susah, nggak ada, tidak sekomplit yang di Inggris. Tapi Prof. Edi Hyare waktu itu tahun 2008 itu telepon saya, Mas sudah lihat ini belum putusan MA itu di internet? Loh, ada ya? Ada. Oh boleh ya di sini? Oh boleh Mas di sini. Nah dari situlah kemudian kami download, lalu kami buatkan database. Nah database itu sampai sekarang adalah sampai wave 5 Mas. Database korupsi. Gitu. Nah dari database korupsi ini saya banyak masuk ke melakukan riset terkait dengan korupsi. Nah disinilah kemudian muncul misalkan konsep rakyat mensubsidi koruptor. Nah itu rakyat muncul mensubsidi koruptor. Bayangin gimana tuh? Serem tuh. Karena tadi kerugian keuangan negaranya menurut perhitungan kami untuk 2001-2014 saja ya, gitu. Itu 203,9 T. 203,9 T. Hukumannya diketok dok itu hanya 21 T. Okay. Cuma 10%-an, ya, 10-11%. Subsidinya udah banyak sekali. Ini banyak sekali. Ini baru kerugian keuangan pemerintah. Jadi saya mau meluruskan. Sebenarnya antara jadi negara dan pemerintah itu beda. Pemerintah itu bagian dari negara. Masyarakat atau rumah tangga dan dunia usaha dan pemerintah inti yang menjadi negara. Jadi kalau kemudian ini dirampas untuk negara, sebenarnya ini adalah untuk kita semua. Meskipun yang melakukan adalah pemerintah, kan gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan tadi kalau Mas BW mengatakan, oh itu sebenarnya pemikirannya untuk mengembalikan keuangan negara. Sebenarnya tidak hanya itu. Jadi yang selama ini ada kan berarti hanya memikirkan tentang keuangan pemerintah nih. Belum keuangan negara. Karena kalau harusnya ketika kita berbicara perekonomian negara itu terdiri dari 3, pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga. Nah ini yang harus menjadi orientasi kita bersama. Bahwa ini adalah, kita ini satu keluarga ini. Betul. Indonesia. Karena kita sudah, 17 Agustus kita sudah proklamasi kan. Berarti apa? Susah ya dinikmati senegara ini, bahagia ya dinikmati senegara ini kan gitu. Makanya tadi yang saya bilang, kerugian pada masyarakatnya tak dihitung. Betul. Iya. Mestinya itu dihitung. Mestinya dihitung karena kita negara hitungannya. Kerugian perspektif bisnis dari ekonomi itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Mestinya dihitung. Nah, itu semua yang memerlukan mindset. Jadi Mas Nuan mengatakan metodologinya. Nah, untuk itu sebenarnya kan ada beberapa isu lagi tuh yang mesti diperhatikan tuh. Pertama, bukan hanya penegak hukumnya yang ingin membuktikan itu, tapi perspektif hakimnya juga itu. Karena juris itu kan memang harus memahami juga. Di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu jelas. Hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Jadi dia tuh represent of the state, Mas. Hakim itu. Iya. Jadi
Apalagi kalau hakim itu kemudian ini pakai analisis hukumnya ya. Mas Nirwan kan tadi udah mulai diskusi tuh di luar ini. Alinea keempat. Republik ini didirikan dengan janji untuk mewujudkan bukan hanya kesejahteraan, keadilan. Satu. Pasal 1, angka 1, 2, dan 3, Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Republik, res publico. Itu artinya apa? Res publica itu untuk kepentingan publiko. Terus ayat yang ke ininya apa? Negara hukum. Yang keduanya apa? Demokratis. Demokratis itu kan demos kratos. Lagi-lagi itu untuk rakyat lagi gitu. Betul. Nah, kalau dilihat gitu, Mas, negara hukum ini harusnya berpijak untuk kepentingan rakyat. Hukum dibuat untuk kepentingan kemaslahatan. Bukan untuk hukum itu sendiri. Nah, kalau ini dibikin nyambung dengan alinea itu, ketemu tuh, Mas. Nah, kalau itu dipakai sebagai dasar metodologi menghitung, maka cara menghitungnya pun bukan menghitung sekedar itu saja. Benar. Dan itu ada aspek lagi ya. Tadi saya katakan kan, 203,9 dikurangi 21. Siapa yang akan bayar? Kita semua yang akan bayar. Tidak ada makan siang gratis. Itu salah satu. Kalau di ekonomi orang mengatakan begitu, tidak ada makan siang gratis. Masalahnya adalah apakah generasi ini cukup membayar itu? Bisa jadi tidak, Mas. Bisa jadi kita nanti sampai kita wafat itu belum tentu bisa bayar. Artinya apa? Kita memberikan beban kepada anak cucu kita. Bahkan sebenarnya ketika kita punya kewajiban untuk bayar yang 203, bedanya tadi 188 tadi, pasti kan ada resources yang teralokasi ke sana. Dan itu kita sudah dolim loh. Sebagai orang tua nih, mohon maaf nih ya, dengan anak cucu kita, generasi anak cucu kita. Jadi challenge-nya itu adalah, ini kita bicara tidak hanya Indonesia saat ini, tapi juga Indonesia masa depan, dan itu langsung terkena kepada anak cucu kita. Kalau ditambahin satu lagi ini, Mas, putusan yang tadi mensubsidi para koruptor itu adalah bagian dari ketidakadilan. Karena pemahaman itu, jadi jurisnya ini melakukan ketidakadilan dalam membuat putusan. Karena ketidakpahaman belum diimplementasikan bahwa nilai kerugian itu bukan hanya sekedar kerugian dari pemerintah, tapi kerugian negara. Ketika perspektif kerugian negara, maka melibatkan bukan hanya pemerintah saja, tapi juga dunia usaha dan masyarakat. Tadi gitu Pak Rimawan. Iya. Dan ini kan yang penting adalah diskusi antar scholar sebenarnya. Terutama dari rekan-rekan dari Fakultas Hukum nih yang kita minta untuk ngobrol lah dengan sudah saatnya sekarang ada yang disebut dengan law scientific. Harus kayak itu. Karena kalau yang tadi itu Mas ya, satu itu adalah putusan yang tidak adil, dan itu karena ketidakfahaman. Terus yang kedua itu menyebabkan beban antar generasi. Nah, sepanjang zaman. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, kemudian itu kan berarti kalau dihitung semuanya besar, dia besar. Tapi harus dilihat begini, itu berarti kan kita nanti membebani si pelaku. Bukan di situ poinnya. The point is damage-nya itu, kerusakannya itu sudah terjadi. Dia harus tanggung jawab atas perbuatannya dia. Terus ini siapa yang akan bayar? Betul. Apa kemudian kita biarkan orang tidak bersalah bayar? Itu malah nggak adil. Kan jadi nggak adil tuh. Law abiding citizen bayar ini kan sangat tidak adil. Subsidinya di situ tadi. Subsidinya kan di situ. Ini loh. Jadi bukan menempatkan kemudian untuk kita kemudian istilahnya balas dendam atau apa. Bukan loh. Ini kita bicara NKRI ini, kan gitu kan. Kita bicara Indonesia nih. Kita bicara bagaimana mengembalikan damage yang sudah terjadi. Jadi mengembalikan kepada aras ketertiban lagi. Dengan menghapuskan atau minimalisasi potensi damage-nya itu. Damage itu yang nggak pernah menarik nih diskusi ini. Nanti kita bahas lagi. Cuman saya ingin menggarisbawahi beberapa hal tadi yang kita bincangkan, bahwa ketika berbuat jahat, ada orang berbuat jahat mendapatkan keuntungan. Dan harus dilihat juga bahwa ketika berbuat jahat ada damage, kerusakan yang ditimbulkan. Maka dia harus tanggung jawab untuk mengganti itu semua. Maka bagi koruptor, ingat, orang berbuat jahat tidak pidana korupsi, itu ancaman hukumannya untuk pasal 2 pasal 3 ancaman 20 tahun. Ancaman seumur hidup. Dan itu daluarsanya 18 tahun. Artinya Anda berbuat kejahatan korupsi sekarang sampai
18 tahun ke depan, resiko pertanggungjawaban ini bukan hanya pidana saja, bukan hanya hukuman badan saja, tapi pertanggungjawaban untuk mengganti ini semua itu menghantui Anda yang berbuat korupsi. Semoga dengan begini orang tidak mau mengambil jalan untuk berbuat korupsi, gitu Pak Rimawan ya, Pak BW. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bisa kemudian membantu para penegak hukum untuk menegakkan hukum demi kepentingan negara. Salam integritas, anti korupsi.